Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Lutfi Hakim sebagai pengampu mata kuliah studi Quran, dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Happy Nur Kasanah. Di sini saya akan membahas tentang ilmu Qasasul Quran. Apa sih Qasasul Quran itu? Secara bahasa, kata qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang bermakna urusan, berita, kabar, maupun keadaan. Pengertian qasasul Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Mana al-qalilal qatatan mendefinisikan Qasasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang ikhwal umat-umat dahulu dan para nabi. Jadi, Qasasul Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan yang telah lalu, seperti kenabian masa dahulu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Adapun tujuan kisah Al-Quran adalah untuk memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya dan agar dijadikan ibrah. Apa sih ibrah? Ibrah itu pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Jadi, Qasasul Quran itu memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk membimbing kita ke arah perbuatan yang baik dan benar. Macam-macam kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada bermacam-macam. Ada yang menceritakan para nabi, umat terdahulu, dan mengisahkan berbagai macam peristiwa dan keadaan dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. 1. Ditinjau dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu kisah-kisah gaib pada masa lalu, kisah-kisah gaib pada masa kini, dan kisah-kisah gaib pada masa yang akan datang. Seperti apa sih kisah-kisah gaib pada masa lalu? Kisah-kisah gaib pada masa lalu itu disebut juga dengan Al-Qasasul Ghaib Al-Madiyah, yaitu kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang tidak bisa ditangkap panca indera yang terjadinya di masa lampau. Jadi kisah-kisah gaib pada masa lalu itu kisah-kisah yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yang terjadinya itu di masa yang telah lampau atau yang telah lalu. Contohnya seperti kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, kisah Maryam, dan lain-lain. Yang kedua itu kisah hal gaib pada masa kini, atau yang disebut dengan Al-Qasasul Ghaib Al-Hadirah, yaitu kisah yang menerangkan hal-hal gaib pada masa sekarang. Contohnya seperti kisah yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, malaikat, jin, setan, dan siksaan neraka. Kisah-kisah tersebut dari dahulu sudah ada, sekarang pun masih ada, dan hingga masa akan datang pun masih tetap ada. Selanjutnya itu kisah-kisah gaib. Kisah-kisah gaib pada masa yang akan datang, yaitu kisah-kisah yang menceritakan peristiwa-peristiwa akan datang dan belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Jadi kisah-kisah gaib pada masa akan datang itu kisah-kisah yang peristiwa yang akan terjadi dan yang belum terjadi pada masa waktunya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Karena itu pada masa sekarang ini berarti peristiwa yang dikisahkan itu terjadi. Contohnya seperti mimpi Nabi, bahwa beliau akan dapat masuk Masjidil Haram bersama para sahabat. Dalam keadaan sebagian mereka bercukur rambut dan yang lain tidak. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi gagal masuk Mekah sehingga diajak orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum munafik. Mereka mengira bahwa mimpi Nabi itu tidak terlaksana. Maka turunlah ayat 27 surat Al-Fat yang artinya, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan kamu tidak merasa takut.
Yang kedua, ditinjau dari segi materi. Yang tadi kan ditinjau dari segi waktu, sekarang selanjutnya ditinjau dari segi materi. Ditinjau dari segi materi pun terbagi menjadi 3, yaitu kisah para nabi, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, dan kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Yang pertama, kisah para nabi, yaitu kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang perkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang musuhinya, tahapan-tahapan dakwah, dan perkembangannya. Jadi di kisah para nabi ini tuh mengandung dakwah mereka serta mukjizat yang memperkuat dakwahnya sebagai bukti bahwa mereka tuh para nabi dan sikap-sikap orang yang musuhinya, serta proses-proses dalam dakwah. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang kedua ini berarti kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa yang sudah berlalu, dan kisahnya orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Terus kisah Talut dan Jalut. Terus 2 orang putra Adam, penghuni gua, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Jadi yang ketiga ini akan menceritakan kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika masa Rasulullah. Seperti apa? Seperti perang Badar, perang Uhud, terus perang Hunain, dan Tabuk dalam surat Taubah, perang Azab, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki karakteristik sendiri. Seperti Al-Quran tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara berurutan, kronologis, dan memaparkan kisah-kisah itu secara panjang. Jadi Al-Quran itu tidak menceritakan sebuah peristiwa itu secara berurutan atau kronologis, dan tidak memaparkan kisah-kisah itu secara panjang. Jadi diceritakan secara singkat dan rinci. Tetapi terkadang berbagai kisah disebut berulang-ulang di beberapa tempat. Ada pula beberapa kisah disebutkan Al-Quran dalam bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian yang didahulukan dan di tempat lain diakhirkan. Kadang-kadang pula disajikan secara ringkas dan kadang secara panjang lebar. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara kalangan orang yang meyakini dan orang-orang yang meragukan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka ragu terhadap Al-Quran, sering bertanyakan. Mereka tuh sering bertanya-tanya, mengapa kisah-kisah dalam Al-Quran tidak disusun secara kronologis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Karena hal tersebut menurut mereka dipandang tidak efektif dan efisien. Dan selanjutnya, tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki tujuan tersendiri. Cerita dalam Al-Quran bukanlah suatu gubahan hanya bernilai sastra saja, baik gaya bahasa maupun cara menggambarkannya. Peristiwa-peristiwanya memang biasa. Demikianlah wujudnya cerita yang merupakan hasil kesutraan bumi. Bentuknya ya semata-mata menggambarkan seni bahasa saja, tapi cerita dalam Al-Quran merupakan salah satu media untuk mewujudkan tujuannya yang asli. Jika dilihat dari keseluruhan kisah yang ada, maka tujuan-tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Jadi tujuan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, salah satu tujuan cerita itu ialah menetapkan adanya wahyu dan kerasulan. Jadi tujuan yang pertama itu untuk menetapkan adanya wahyu dan kerasulan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat 12 ayat 2-3 dan Quran surat 28. Yang kedua, menerangkan bahwa agama semuanya itu dari Allah, dari masa Nabi Nuh sampai dengan masa Nabi Muhammad. Jadi yang kedua ini menerangkan bahwa semua agama itu dari Allah, meskipun berasal dari masa Nabi Nuh sampai dengan masa Nabi Muhammad, bahwa kaum muslimin semuanya merupakan satu umat dan bahwa Allah yang Maha Esa adalah Tuhan bagi semuanya. Ini dijelaskan dalam Quran surat 21 ayat 51 sampai 92. Yang ketiga, menerangkan bahwa agama itu semuanya dasarnya satu,
dan itu semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang ketiga ini menerangkan bahwa agama itu semuanya itu dasarnya satu, dan itu semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh nabi-nabi sambutan kaum mereka terhadap dakwahnya itu juga serupa. Jadi yang keempat ini menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh para nabi dan sambutan kaum mereka terhadap dakwahnya itu sama, serupa, nggak ada yang beda. Dan yang terakhir atau kelima, menerangkan dasar yang sama antara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim. Jadi yang kelima itu menerangkan dasar yang sama antara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan agama Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada bedanya. Secara khusus dengan agama-agama bangsa Israel pada umumnya, dan menerangkan bahwa hubungan ini lebih erat daripada hubungan umum antara semua agama. Keterangan ini berulang-ulang disebutkan dalam cerita Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Yang selanjutnya, relevansi kisah dengan sejarah. Kisah-kisah Al-Quran tuh tentu saja berbeda dengan cerita atau dongeng umumnya, karena karakteristik yang terdapat dalam masing-masing kisah. Fenomena kisah-kisah dalam Al-Quran yang diyakini kebenarannya sangat erat kaitannya dengan sejarah. Menurut Asyuyuti, kisah dalam Al-Quran sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengingkari sejarah lantaran sejarah dianggap salah satu membahayakan Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan petikan-petikan dari sejarah sebagai pelajaran kepada umat manusia. Jadi, kisah-kisah dalam Al-Quran itu berbeda dengan cerita atau dongeng pada umumnya. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu diambil dari petikan sejarah sebagai pelajaran kepada umat manusia. Hal ini dapat dilihat bagaimana Al-Quran secara eksplisit berbicara tentang pentingnya sejarah sebagai tertera dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 140, yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Mana Al-Qattan menyatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan karya seni yang tunduk kepada daya cipta dan kreativitas yang dipatuhi oleh seni, tanpa harus menguranginya sebagai kebenaran sejarah. Ia sejalan dengan kisah seorang sastrawan yang mengisahkan suatu peristiwa secara artistik, bahwa Al-Quran telah menciptakan beberapa kisah dan ulama-ulama terdahulu telah berbuat salah dengan menganggap kisah Al-Quran sebagai sejarah yang dapat dipegangi. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tentu saja tidak dapat dianggap semata-mata sebagai dongeng, apalagi Al-Quran adalah kitab-kitab suci yang berbeda dengan bacaan lainnya. Jadi kisah Al-Quran itu tidak dapat dianggap semata-mata sebagai dongeng, karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbeda dengan bacaan yang lainnya, seperti bacaan dongeng, sejarah-sejarah itu berbeda. Memang sering timbul perdebatan apakah kisah-kisah tersebut benar-benar memiliki landasan historis atau sebaliknya. Sebagai kisah yang historis, sejauh manakah posisi Al-Quran dalam memandang sejarah sebagai suatu realitas? Sebagai kitab suci, Al-Quran bukanlah kitab sejarah, sehingga tidak adil jika Al-Quran dianggap mandul hanya karena kisah-kisah yang ada di dalamnya tidak diabarkan secara gamblang, akan tetapi berbeda dengan cerita fiksi. Kisah-kisah tersebut tidak didasarkan pada khayalan yang jauh dari realitas. Meskipun demikian, sejarah adalah sangat kabur dan penemuan-penemuan arkeologi untuk dijadikan bahan penyelidikan menurut kacamata pengetahuan modern, misalnya mengenai raja-raja Israel yang dinyatakan dalam Al-Quran, karena itu sejarah. Dari uraian tadi kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, Al-Quran merupakan kisah suci umat Islam dan manusia seluruh alam yang tidak dapat diragukan kebenarannya dan berlaku sepanjang zaman, baik masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Yang kedua, sebagian isi kandungan dalam Al-Quran kebanyakan memuat tentang qasas, apa tadi, sejarah. Qasas itu sejarah umat-umat terdahulu sebagai bahan pelajaran bagi umat sekarang, yaitu umat muslim. Yang ketiga, qasasul Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadinya qasasul Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan umat yang telah lalu, kenabian masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.
Yang keempat, tujuan kisah Al-Quran adalah untuk memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya dan agar dijadikan ibrah, pelajaran. Jadi tujuan dari kisah Al-Quran itu adalah untuk ibrah, pelajaran bagi kita, untuk memperkokoh keimanan dan membimbing kita ke arah perbuatan yang baik dan benar. Yang kelima, kisah dalam Al-Quran dibedakan menjadi tiga, yaitu tadi apa? Kisah dakwah para nabi, kejadian umat terdahulu, dan kejadian di zaman Rasulullah SAW. Unsur kisah Al-Quran juga ada tiga, yaitu adanya pelaku, kejadian atau peristiwa, dan percakapan. Yang terakhir, inti dari fungsi kisah dalam Al-Quran adalah untuk dakwah menegakkan kalimat tauhid, membantah kebohongan kaum kafir, serta menjadikannya sebagai pelajaran yang amat berharga bagi umat Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang paham, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.